Gimana pura-pura bahagianya? Masih bisa? Tepuk tangan untuk teman-teman yang pura-pura bahagia hari ini. Wow. Mungkin salah satu alasan kenapa lagi mesti pura-pura bahagia adalah baru putus cinta. Ada yang baru putus cinta? Girl, gue mau ke sana. Sini. Mana yang tadi habis putus cinta? Siapa namanya? Sini. Jangan takut teman-teman. Hai, sini. Baru putus cinta. Cinta tuh gak mesti pacaran. HTS-an, TTM-an, di ghosting. Sini sayang, aku pengen kesana, aku takut nubruk teman-teman kamu. Ilah, tantrum kayak anak kecil sini, orang kita udah tua. Ya enggak apa-apa kan speak up aja bareng-bareng. Sini, kamu namanya siapa? Noni, kamu baru aja putus. Emang sih orang kalau lagi cinta-cintanya ketika dibilang putus tuh masih shock gitu ya. Hari keberapa? 2 minggu. Hari ke-14. Masih dalam kondisi shock ya? Hadapi dengan cekakak. Gimana rasanya mesti move on dari hal yang kamu pikir kamu tahu? Terima kasih untuk statementnya yang 0. Kita tahu banget berarti dia belum pulih dari sakitnya. Tepuk tangan untuk Noni yang walaupun sekarang lagi sakit hati tapi dia tetap hadir dan bekerja dan tertawa. Makin banyak nih orang-orang menil. Ada yang baru putus di sini? Ada yang ini kencang banget suaranya. Ya, Salma Salsabil baru putus dari mana? Iya, putus apa kamu? Sini sayang. Bukan muhrim soalnya. Aku anak madrasah, aku tahu norma-normanya. Kenapa? Kamu putus dari mana? Putus dari mana? Gimana maksudnya? Tadi katanya habis putus, temennya hoax. Ya habis putus. Putus apa? Putus karena cowoknya ya begitu deh. Karena cowoknya gitu deh. Kamu udah tahu cara move on belum? Belum. Nangis, duduk. Enggak, karena gini, yang namanya putus cinta terus mesti move on. Pasti kan bingung ya, gimana ya caranya move on ya? Gitu, terus biarkan proses yang menjadi solusinya. Lo mesti sedih dulu, terus lo mesti hadapi hari-hari dengan kekosongan, baru akhirnya menemukan kebahagiaan dan lain-lain gitu. Maksudnya kalau putus cinta tuh prosesnya banyak banget. Tapi kalau ngomongin, ntar ini masuk pinter banget. Tapi kalau ngomongin industri kreator ekonomi, apalagi buat teman-teman yang mau jadi content creator, jangan pernah menggunakan strategi yang kamu pikir kamu tahu dari tahun 2019 terus diaplikasikannya di tahun ini. Gak mungkin kena. Kenapa? Karena evolusinya kan cepet banget ya industri digital ini. Kita harus punya strateginya. Gimana caranya supaya apa yang gua buat, ini mungkin ada teman-teman yang datangnya dari content creator, ada teman-teman yang datangnya dari brand. Strategi apa nih yang mesti kita lakuin supaya konten-konten kita bisa dilirik dan dinikmati oleh audiens yang kita tuju. Tentunya strategi ini kan ada ya rumus-rumusnya, kayak apakah itu semua dari asumsi kepalamu sendiri? Tentu tidak. Karena ada yang namanya Indonesia Creator Marketing Report 2025 ya. Yang isinya merupakan, kalau gue sih dulu tahu pernah main PS gak? Tahu dulu ada Game Shark kan? Tahu. Nah ini merupakan Game Shark-nya dunia digital khususnya di Indonesia. Kalau aku baca-baca dari tahun lalu. Untuk teman-teman yang baru, gue baru tahu lagi Indonesia Creator Marketing Report tuh apa isinya? Apa gunanya? Perspektif siapa yang ditaruh di report ini sehingga kita nanti ketika baca, oke, gue mesti tahu sih setelah ini gue mesti ngapain. Tentu bukan dari amigdala saya karena saya di sini hanya memandu saja. Kita akan ngobrol-ngobrol sama 3 orang kece dengan background yang expert juga di dunianya masing-masing. Ada Hana Novitriani, Vice President of ICE. Ini merupakan Vice President kreator platform di Indonesia, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri kreatif.
khususnya dalam bidang digital dan content creator marketing. Hai Mbak Hana, wow langsung hadir. Tos. Ada juga content creator yang lagi deg-degan parah karena biasanya kita, bukan biasanya, awalnya kita kenalnya dari Instagram, terus di YouTube dan sekarang lagi buat musikal dangdut. Ada teriakannya boleh nggak teman-teman? Ya, berikan tepuk tangan, ini dia Aulion. Halo. Kasih ketawa-tawa preskon ya. Ini yang terpenting nih, ada ibu kita, bukan Kartini, yang merupakan market researcher dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di lembaga penelitian multinasional dan client side. Mengelola proyek multinegara yang besar, kompleks, merancang studi dinamis yang membantu klien menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks. Dengan pengalaman penelitiannya yang kaya di industri dan akademisi, beliau memiliki bakat dan semangat untuk melakukan analisis industri dan penelitian sosial, memahami sepenuhnya situasi dan memberikan wawasan yang berharga dan dapat ditindaklanjuti. Berikan tepuk tangannya untuk Indah Tanip, VP of Research Populix. Ngumpul deh semuanya siang ini ya. Halo Mbak Indah, halo Aulion, halo Mbak Hana. Halo, selamat siang semuanya. Halo. Jadi video terakhir yang ditonton sebelum akhirnya maju ke atas panggung apa sih? Boleh nggak dibocorin? Lagi suka kontennya siapa di platform digital? Selain menikmati raport tentunya. Terima kasih banget teman-teman. Banyak ya, tapi tadi lagi ngobrol pas banget lagi baca-baca informasinya tentang konser drama musikalnya Aulion. Gitu. Yang ternyata udah sold out tapi mau dikasih tiket katanya. Teman-teman udah pada beli belum musikal dangdutnya Aulion? Jangan cari giveaway aja teman-teman buat musikal mahal. Gimana musikal dangdut lo? Seru banget, lagi proses latihan sekarang. Cowok-cowok kikuk. Korea material banget kan kalau lagi kikuk gitu kayak orang Boleh lebih speak up lagi ya, dibantu sayanya. Oke. Iya, sekarang aku lagi ngerjain musikal dangdut dan seru banget karena aku ngajak kreator yang baru pertama kali main musikal itu ada Ganta, ada Bondol, ada Waude dan ada Leila Aderina juga. Dan kita sekarang masih tahap proses latihan yang akan show akhir November, 29 November sampai 1 Desember. Dan bakal seru banget karena konsepnya dangdut, colorful dan banyak keabsurdan dalam satu musikal itu. Gila, Avenger Assemble banget ya isi dari musikal dangdut lo ya. Mbak Indah suka dangdut nggak? Suka dong. Kan Mbak Indah? dangdut is the music of My Country. Iya dong. Oke, kita kedatangan Project Pop. Bukan ya, ini bukan mimpi kalian ya. Ini kita lagi ngobrolin seputar Indonesia Creator Marketing Report 2025. Sebelumnya mungkin bisa ke Mbak Hana dulu. Perkembangan tren yang ada di Indonesia nih kayak gimana sekarang Mbak Hana? Apakah benar-benar gila sih ini sesuai ekspektasi sih, cepet parah atau oke, sekarang ternyata lagi pada tone down gitu. Yang pertama tadi persis. Iya. Bahwa booming, evolving, exploding. Jadi kreator ekonomi di Indonesia memang sangat-sangat pesat, booming. Aku melihat di sini teman-teman baik dari creators dan juga dari brand ya. Inilah yang sedang lagi seru nih pasti terutama dari teman-teman company ya, karena bulan-bulan ini biasanya mereka sedang menyusun business plan 2025. Nah, creator marketing biasanya menjadi salah satunya. Oke. Gitu. Nah, untuk itulah ini yang kita lakukan juga, selain I sendiri sedang menyiapkan business plan 2025, tentunya kita juga menyiapkan sesuatu yang bisa membantu teman-teman partner, brand partner dan juga creators untuk menuju 2025, yaitu kita mendevelop Indonesia Creator Marketing Report 2025 bersama dengan tentunya IDN Research Institute dan juga dengan kolaborasi dengan Populix. Oke. Mungkin di sini ada teman-teman yang baru terpapar dengan Indonesia Creator
marketing report. Boleh nggak dijelasin secara bahasa kitanya gitu, bahasa apa ya yang IQ-nya juga kadang-kadang aja gitu. Ini isinya apa, tujuannya apa, lalu faedahnya apa sih Mbak Hana? Oke, kan sebenarnya kalau bicara content creator marketing, mungkin dulu sebelumnya marak dengan KOL marketing atau influencer marketing, ya itu kan evolving ya. Nah, kenapa? Karena kan sekarang everybody bisa jadi creators, Iya. ya enggak? Kemarin semua teman-teman yang hadir udah posting, bikin konten tentang IMGS ini, itu kan mereka semua adalah creators. Gitu. Iya. Nah, tapi kemudian masih banyak juga para pelaku-pelaku di creator marketing ini yang masih bertanya-tanya, gimana sih tadi kayak disebutkan strateginya gimana sih, milihnya gimana sih, apakah harus yang gede-gede, tapi sebenarnya apakah yang kecil-kecil ini cukup, tujuannya apa, gimana menjawab tantangan-tantangan ketika dealing dengan content creator, termasuk yang mana yang mau dipilih, kayak misalnya nih kok susah banget yang ngubungin Reza Candika atau Aulion gitu kan. Salahin manajer please, jangan sampai. Itu misalnya. Iya. Nah, makanya ini hal yang akan kita bahas, tren misalnya juga kita mau pilih mana nih content creator yang di TikTok atau di Instagram atau di platform lainnya. Nah ini kan juga perlu kita perhatikan. Nah ini tren ini akan banyak kita bahas juga di Creator Report. Gitu. Gila seneng banget, di sini ada teman-teman yang lagi skripsian nggak? Boleh angkat tangan nggak? Nggak apa-apa, kalau yang beli di Gandaria pun juga nggak apa-apa. Kita masih hitung itu juga skripsi ya, walaupun please jangan pakai joki skripsi teman-teman. Seneng banget karena ini rasanya kayak lagi buat skripsi gitu. Kayak oke, tujuannya supaya kita lebih tahu lagi tentang kondisi ekosistem si perdigitalan ini kayak apa. Oke, target marketnya apa. Oke, tapi yang jadi penasarannya adalah siapa nih profil respondents yang diambil. Nah, Mbak Indah bisa nih tolong jelasin ke kita-kita. Report ini based on siapa nih Mbak Indah dibuatnya? Nah, report ini datanya kita ambil dari survei ya teman-teman. Nah, surveinya itu kita lakukan secara online panel. Nah, siapa sih yang ngisi? Ini adalah orang-orang yang memang engage di sosial media. Jadi yang sering mainan di sosial media, rata-rata itu paling banyak main di sosial media 3 sampai 7 jam sehari. Kebanyakan adalah pekerja ya, karyawan yang bekerja di sektor formal. Nah, sebarannya di mana? Sebarannya di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota utama di Indonesia. Jadi memang main user ya, ataupun kota-kota metropolitan yang sering main HP ya. Nah, ini adalah orang-orang yang ngisi survei ini. Oke, kalau kita berarti bisa masuk nggak? Aku gitu, Aulion. Bisa dong. Bisa ya di sini Iya. ya? Oke, ini udah dapat contekannya banyak banget, ada 500 orang dengan geographical distributionnya di situ. Oke, wow. Ini kalau teman-teman mau foto boleh banget loh, buat kita lebih aware lagi sama siapa yang diambil sampelnya. Oke, kita akan kasih teaser-teasernya dulu nih, karena kan sebenarnya reportnya baru dirilisnya kan awal tahun ya, awal tahun 2025. Kita akan kasih ke kalian, ini berarti perdana ya? Perdana masih hangat banget datanya. Ini kalau ibaratnya skripsi masih panas dari percetakan di print tas. Kita Ini mau kasih bocorannya untuk teman-teman yang hadir di sini dengan menggunakan fishbowl. Boleh ya? Boleh ya teman-teman ya? Kata teman-teman? Boleh. Ya you do you deh. Oke, thank you for nothing teman-teman. Kita akan kasih fakta-fakta dari bagaimana bahasa Inggrisnya? ICMR 2025 ini. Saya akan ambil di, nomor 6. Nomor 6 faktanya adalah, apa nih? Bentar ya. Saya bisa bahasa Inggris, lihat. 61% favor short videos as their preferred everyday content format. I know, right? However, long format video content works for reviews as well as live podcast. For those of you yang tinggal di Ciputat, aku akan translatein ya.
Jadi walaupun 61% penonton lebih suka video pendek, konten video panjang kayak ulasan produk tetap punya tempat terutama buat Gen Z di platform seperti YouTube. Keberhasilan konten gak cuma ditentukan dari panjangnya tapi gimana cara menangkap perhatian lewat cerita yang menarik. Tentu konten panjang yang bagus bisa kasih wawasan berharga dan bangun hubungan lebih dalam sama audiens, jadi melengkapi daya tarik video pendek tersebut. Ini kalau ada yang buat konten katanya 3 detik pertama tuh harus bagus banget. Itu hoax atau bener sih Aulion? Bener banget lagi, karena sekarang kan aktivitas kita kalau misalnya buka sosmed lebih scrollnya cepet gitu kan. Jadi 3 detik pertama tuh emang penting banget. Dari ucapannya, dari visual hooknya juga ada juga. Jadi nggak cuma ngomong guys nonton sampai habis, tapi secara visual juga ada trik-triknya. Kayak dari pergerakan yang mau buru-buru dan segala macem. Itu sebenarnya ada yang disebut visual hooknya. Oh oke. Nah kalau yang time spend, kan kita aware ya time spend kita kan makin dikit banget kan. That's why di 3 detik pertama videonya harus bikin oke, gue mau ngelanjutin gitu. Tapi kalau video panjang, karena kan lo juga buat video nih dulu di YouTube, ya dia lupa. Iya kan? Lo kan dulu suka buat apa tuh kayak nggak usah yang sekarang-sekarang deh, yang dulu-dulu kayak tipe-tipe orang yang kayak gitu-gitu kan. Terus review roller coaster gitu. Apa perbedaannya buat video panjang tahun ini sama 5 tahun yang lalu, Aulion? Jadi sejujurnya aku udah bikin konten dari 15 tahun yang lalu dan aku mengalami fase dari yang bikin YouTube yang videonya panjang, terus pernah juga waktu Instagram baru ngeluarin fitur video 15 detik atau misalnya Vine yang 6 atau 7 detik, terus sampai akhirnya sekarang Reels bisa bermenit-menit gitu. Jadi selama aku bikin konten sebenarnya penonton tuh nggak peduli seberapa pendek dan panjangnya dari durasinya, tapi bagaimana kita storytellingnya tuh bagus gitu dan bikin penonton mau nonton sampai habis. Jadi emang the power of storytellingnya juga sih yang penting. Oke. Tapi kalau di tahun ini nih, apalagi dengan ada video pendek yang 3 detik, berlaku di video panjang juga kah atau? Menurut aku berlaku sih. Dan itulah kenapa sebenarnya aku lebih senang disebutnya sebagai content creator, bukan YouTuber aja atau Instagramer gitu. Atau influencer. Iya gitu. Nah karena aku udah siap dengan perubahan-perubahan ini. Kayak misalnya jadi saat aku bikin konten, aku selalu membaginya langsung ke 4 sosial media tersebut. Jadi nggak cuma di YouTube doang, tapi di sosial media lainnya. Misalnya kita mau bikin vlog misalnya ke Bandung, vlog Bandung misalnya yang 10 menit itu buat di YouTube. Terus kita bikin short versionnya buat di Instagram. Terus versi highlights-nya di TikTok gitu. Terus atau mungkin versi ceritanya lewat di X gitu. Jadi dari satu konten yang kita buat itu kita nyebarin ke semua sosial media dan kita bisa jadi tahu target audiensnya tuh lebih cocok yang mana gitu. Oke, jadi strateginya di tiap platform pun berbeda gitu ya. Tapi khusus saya tadi kalau kita ngomongin si video panjang itu tetap butuh ada hooknya, tetap otentik sih. Menurut gue itu juga jadi salah satu kunci kenapa orang mau nontonin lo gitu. Tapi how to gain new follower, Aulion? Is it hard or? Hard banget Kak. Keren banget ya gue. It's really hard. Karena aku awal bikin konten itu sebenarnya sampai sekarang sih idealis banget. Aku dulu bener-bener nggak mau ngikutin tren sama sekali. Dulu aku bikin video stop motion, bikin creative music video, dan itu bener-bener yang aku suka gitu. Tapi makin kesini aku beradaptasi dengan tren-tren yang ada. Meskipun aku nggak 100% kayak misalnya ada tren yang ini aku langsung bikin, tapi aku juga tetap pilih-pilih tren yang mana yang paling cocok dengan personal branding Aulion gitu. Dan aku selalu menggabungkan tren tersebut dengan personal branding yang udah aku buat. Jadi misalnya nih contoh ada tren dance Blackpink gitu.
Terus Dudi dam, dam. Gitu kan? Iya, kayak misalnya ada trend dance gitu, tapi bagaimana caraku ngemasnya mungkin pakai stop motion atau misalnya bajunya ganti-ganti atau pakai kostum atau something yang colorful. Jadi meskipun aku ngikutin tren, tapi tetap ada rasa Auliona di situ. Jadi ada personal branding kita di situ. Menarik banget tuh ngobrolin seputar personal branding yang nantinya akan ada bahasanya juga di ICMR ini. Kita akan cek fakta berikutnya lagi. Saya akan mengambil lagi fishbowl-nya, kira-kira fakta apa yang akan kita beberkan. Fakta nomor 1. Oke, nomor 1 apa? Oke, kita cari dulu di cue card yang yang ini. Oke, 73% orang percaya kalau content creator harus bertanggung jawab. Ini nunjukin makin besarnya peran mereka dalam membentuk wacana publik. Audiens sekarang ngarep banget content creator bisa bertindak etis, bagi informasi yang akurat, dan pikirin dampak lebih luas dari konten mereka. Simpelnya, ternyata jadi content creator tuh lo harus accountable juga ya. Lo gak cuman ya tong kosong nyaring bunyinya gitu. Mbak Hana gimana ya tapi ya supaya orang-orang yang tapi kan aku emang kelebihannya di lucu-lucu nih gitu. Apakah lucu-lucunya tetap harus ada pagar-pagar supaya lo bisa dibilang content creator yang bertanggung jawab kah? Atau gimana ya kalau menurut Mbak Hana? Yes, kan accountable ya. Yeah. Accountable nggak berarti nggak boleh lucu gitu ya. Tetap boleh lucu, tetap boleh aneh, nyeleneh gitu ya, autentik kalau sekarang istilahnya gitu. Tapi yang penting adalah accountable. Karena gini, kenapa? Ya kayak mungkin Reza juga, Aulion juga dan teman-teman kreatif yang lain. Follower kalian kan banyak ya, banyak banget. Ratusan juta, puluhan juta, bahkan sampai ya jutaan lah ya, puluhan ribu, jutaan. Nah, sadar nggak sadar sih pasti ya. Dari mulai yang terpengaruh secara visual aja, kemudian sampai teredukasi, membentuk opini, apapun yang kalian post itu tuh punya pengaruh. Nah kalau punya pengaruh, apalagi generasi muda ya Gen Z, ini kan ngikut gitu ya, ngikut. Jadi bayangin kalau kamu bisa influence orang, kamu bisa mempengaruhi orang, apa sih yang mau kalian influence? Apakah suatu hal yang baik atau yang nggak baik? Yeah. Nah disitulah kesadaran yang dibutuhkan oleh setiap content creator, nggak sembarangan cuma bikin konten, tapi juga menyadari bahwa apapun yang di-post, apapun yang di-create itu punya pengaruh. Yeah. Makanya perlu untuk menjaga. Setuju banget sih, karena lucu itu kan tadi kenapa gue ambil topiknya lucu gitu. Kan ada ya nanti gini, bercandanya tapi nyakitin banget. Lah kan cuma bercanda. Nah maksudnya ternyata bercanda itu juga ada batasnya sih. Bukan berarti terus terkungkung, tapi kita juga punya strategi gimana akhirnya bercandaan ini. Oke misalkan bercandanya gue mau satir aja gitu. Tapi nggak ngebuat orang tuh ngerasa, oh, lo nusuk gue banget nih bercandanya gitu loh. Tricky banget kan bercanda di sosial media. Menurut Aulion gimana? Iya karena, enggak kalau menurut aku kalau misalnya bercanda gitu juga sebenarnya harus dipikirin juga apakah ini jokesnya emang buat kita doang nih yang lucu atau kalau misalnya publik yang nonton tuh kira-kira ngerasain hal itu juga atau malah tersinggung. Iya. Jadi sebenarnya nggak hanya jokes doang tapi sebenarnya informasi apapun yang kita bikin untuk satu konten tuh harus research sih. Jadi Setuju. bikin satu konten nggak bisa yang langsung gue mau bikin ini yuk langsung rekam gitu. Setuju. Tapi harus ada proses yang namanya research dan mungkin nanya-nanya ke temen juga kira-kira relatable atau enggak gitu. Karena aku ada satu konten yang ini salah satu konten engagementnya tinggi banget. Terus ternyata pas aku cek ternyata itu adalah konten dengan research aku yang paling mendalam banget. Jadi dulu aku bikin konten judulnya 100 nama paling populer gitu. Dan karena itu relatable dengan banyak orang, jadi orang banyak yang nyebarin, terus ada yang nge-screenshot, terus orang jadi penasaran dan jadinya videonya jadi
engagementnya jadi tinggi. Jadi emang informasinya harus akurat banget sih untuk bisa ngecakup banyak penonton. Iya, bertanggung jawab tuh gue setuju banget sih. Jadi apa yang kita kasih ke audiens tuh ketika ada orang yang counter, lah emang ini kata siapa? Nah gue ada risetnya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau jadi content creator penting banget untuk tadi yang Aulion dan Mbak Hana bilang riset sehingga apa yang lo buat tuh bisa dipertanggungjawabkan dan lo jadi orang yang oh gue bisa nih suka sama lo karena lo accountable. Karena siapa yang gak suka sih sama orang yang accountable apalagi sama content creator gitu loh. Jangan sampai lo nyebarin hoax. Misalnya gue karena gue into banget sama beauty gitu. Terus gue akan ngobrolin seputar fakta-fakta tapi ini mah kulit doang gitu. Jangan sampai sih gitu. Apalagi tadi yang dibilang sama paparan ICMR bahwa orang tuh makin kesini suka banget sama content creator yang bertanggung jawab. Aku boleh nambahin juga ya, mewakili teman-teman brand juga gitu ya. Iya. Mungkin buat teman-teman yang yang penting aku bikin content creator, yang penting aku bikin dengan style aku gitu. Yang penting aku otentik gitu. Tapi ketika kalian juga mengharapkan untuk mendapatkan kerjasama dengan iya kan, pasti mau dong ya. Iya. Nah itu ada responsibility lebih juga yang harus dijaga. Iya. Karena ini karena since tadi Reza ngomong pakai bahasa manusia ya, ini Iya. in reality gitu. Ketika kita brand misalnya ya, atau mungkin suatu organisasi, institusi ingin bekerja sama dengan content creator, itu tuh kita melihat historicalnya panjang. Gitu. Dulu dia ngapain aja gitu ya, dia posting apa aja gitu, dia pernah kerjasama dengan apa, atau dia punya kasus apa gitu. Kan gitu. Nah jadi itu yang harus diperhatikan, kecuali kalau memang ya udah yang penting aku bikin sendiri, nggak mau sama siapa-siapa, nggak perlu siapa-siapa ya udah. Tapi kalau expect ya untuk lebih influence lagi, lebih punya impact besar lagi kan pasti harus berkolaborasi ya. Nah ini harus mempertimbangkan juga pihak-pihak yang nantinya in the future kita mau berkolaborasi. Aduh setuju banget sih. Mbak Indah ada yang mau nambahin? Nah kalau dari aku akan ngebahas dari point of view-nya audience gitu. Jadi audience itu kan journey-nya ketika mereka memilih mau follow content creator siapa, mereka pasti akan ngeliat dulu nih postingannya itu relate gak sih sama aku gitu, sesuai gak sih sama hobi aku. Ketika mereka merasa ada connectivity gitu ya, ada emotional connectivity sama si content creator, mereka akan mulai put trust, mulai follow, ngeliatin konten-kontennya, like, subscribe, reshare dan sebagainya. Nah dengan begitu sebenarnya dengan adanya trust itu mereka merasa oh apapun yang diomongin sama content creator ini pasti benar gitu. Satu titik misalnya content creatornya membuat sesuatu berita hoax atau membuat berita yang mungkin terlalu sensitif gitu ya, mereka kan merasa oh berarti nih konten kreatornya nih nggak gue banget gitu. Nah di satu titik itu mereka bisa akan leave ya, akan meninggalkan si konten kreator itu dan pergi ke orang lain. Dan ini sebagai konten kreator itu pasti akan berbahaya ya, karena ketika kalian kehilangan audiens berarti sudah tidak ada pangsa pasarnya, berubah personanya. Nah tentu saja brand-brand yang kerjasama dengan kalian akan berubah lagi, you guys will start from zero again gitu untuk building persona, building identity dan sebagainya. Makanya accountability itu sangat penting banget bagi content creator. Setuju banget sih. Boleh kasih tepuk tangannya gak sih untuk statement dari ketiga narsum kita, karena otentik oke deh lo bisa jadi diri lo, tapi accountability itu menurut gue satu disiplin yang harus ada sih di tiap content creator. Ada gak di sini calon content creator yang pengen kerja sama brand? Oh udah kaya ya semuanya? Oh ada ya? Ada kan? Nah itu menurut gue salah satu fakta yang mesti banget ditaruh di mindset sehingga lo bisa jadi content creator yang bisa berkembang lagi gitu loh. Karena bener banget sih kan di internet gak ada yang bisa dihapus ya. Jadi buatlah konten sebijak mungkin, senyeleneh mungkin gak apa-apa. Tapi accountable menjadi nomor satunya gitu, setengah kalau dari gue. Oke, kita akan cek-cek lagi fakta apa yang keluar. Nomor 4. Oke. Nomor 4.
55% of social media user trust user generated content more than brand created content. Di sini ada teman-teman brand. Paling belakang, ini menjadi hal yang menarik banget nih karena ya kan kita juga content creator ya. Terus kadang kita kalau lagi submit ide, ada aja nih brand yang gini. Brand gue kurang masuk nih gitu. Dalam tanda kutip hard selling, ya Allah. Kita juga jadi content creator, Kak ini kalau hard selling banget Kak, biasanya engagementnya nol loh Kak gitu. Tapi ada juga ntar brand yang gak apa-apa pokoknya mau bener-bener depan mata nih dar gitu. Ternyata faktanya ini ya Mbak Indah ya. Audiens lebih suka konten yang ya masuknya tuh bener-bener masuk gitu loh. Dan ngerasain juga gak sih Aulian ketika ada brand yang, ketika lo punya konten yang ada brandnya. Terus ada komen-komen yang masuk, itu tuh lebih works gitu. Iya, jadi bedanya dulu sama sekarang, alhamdulillahnya sih sekarang brand udah mulai banyak yang percaya sama content creator. Jadi misalnya ngasih brief, basic briefnya, kemudian ide dari kreator tuh masih boleh dibebasin gitu. Dan ini penting banget karena kalau misalnya terlalu hard selling, males bener penonton. Coba aja kita jadi audiens, kalau misalnya nonton konten yang langsung iklan kan juga males kan. Jadi menurut aku akan lebih fun kalau misalnya itu tuh dikemas oleh kreatornya sendiri. Karena content creator tuh tahu kok cara gimana mereka ngobrol sama audiensnya. Tahu gimana audiens tuh paham sama kreatornya tuh kayak gimana gitu. Jadi udah sama-sama punya trust. Jadi kalau misalnya mau ngejual apapun secara jujur tuh menurut aku itu akan work sih. Jadi nggak perlu yang dipaksakan, yuk beli gelas ini gitu. Tapi mungkin dibikin kreasi atau dibikin ada effortnya lah gitu. Setuju. Karena gue jadi side audience juga ketika ngelihat konten yang langsung iklan nih. Pasti kita otomatis gini, iklan. Gitu gak sih? Gimana Mbak Indah dari penuturan audiens yang di riset? Benar banget, karena kalau untuk UJC ya sebenarnya mereka tuh pertama seperti tadi aku cerita, mereka tuh udah building relationship gitu, ada emotional connectivity gitu. Jadi apapun yang mereka omongin tuh akan dipercaya sama mereka. Tapi kalau udah hard selling, mereka kayak aduh apa sih gitu kan. Nah sama seperti kita jualan air minum. Minum air minum ini akan menghilangkan dahaga. Ya bedanya apa sama air minum ini dengan air minum yang lain. You have to put stories di situ. Ketika aku jalan-jalan di kampus panas, aduh minum ini enak banget, seger. Nah itu kan kayak, oh iya ini gue banget gitu ya. Itu very fresh, unik dan relatable sama mereka. Makanya tuh audiens tuh pengen lihat konten yang emang benar-benar sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Enggak hard selling gitu ya. Karena bagi mereka tuh untuk beberapa orang itu kayak intrusif gitu. Kayak aduh apa sih gitu ya. Kayaknya kalau untuk beli benefit doang kita tuh bisa beli di mana aja. Tapi yang mereka mau lihat itu adalah emotional connectivity-nya gitu. Dan makanya dari mereka dengan nonton UGC ini mereka tuh eventually emang mempengaruhi mereka untuk beli gitu. Karena ya itu mereka ngerasa ada hubungan yang kuat dengan si content creator gitu. Mbak Hana gimana nih Mbak Hana? Aduh. Oke, jadi ini UGC itu kalau orang lama konsepnya itu kayak mirip-mirip kayak word of mouth. Jadi apa sih pesan berantai gitu ya. Kalau zaman dulu gitu. Jadi itu sebenarnya disukai oleh kita para marketer, seneng gitu. Nah makanya diharapkan sebenarnya ketika kita bekerja sama dengan content creators itu bisa membuat suatu word of mouth di social media. Gitu. Kenapa? Karena ini bener banget nih datanya ya bahwa memang audiens itu begitu lihat something yang lebih lebih genuine ya. UGC itu genuine, itu lebih percaya sampai mau beli. Kalau yang ngomong brand udah pastilah ya, pasti tadi iklan gitu. Ketika mungkin content creator yang langsung tadi di 3 detik pertama langsung gue pakai ini, belilah ini gitu. Itu juga sama sih ya iklan. Meskipun juga works juga, ada certain level yang works juga. Tapi begitu menjadi UGC itu tingkat keterpercayaannya naik. Setuju.
Kenapa Ulian? Mau nambahin boleh? Iya boleh banget Ya, dong. dan content creators juga menurut aku juga harus bijak sih milih brandnya yang dia pilih gitu. Karena kayak contohnya aku tuh kayak pernah ditawarin sama produk pelangsing gitu. Oh mungkin jadi afternya kali before. Kayaknya after kamu jadi masuk super afternya. trap dari stasiun televisi deh. Jadi maksud aku mungkin emang menggiurkan misalnya ada uangnya dan segala macam. Cuman tetap harus pikirin kira-kira ini relate nggak ya sama audience, Yeah. relate nggak ya sama kalau misalnya produk ini aku pakai tuh kira-kira masih relate nggak gitu. Jadi harus dipikirin juga sih sama tipe brand-brandnya. Bener sih, dan khususnya sih buat content creator nih dalam memilih brand karena lagi-lagi sebagai content creator lo juga harus buat personal branding lo ya. Dan itu kan sebenarnya terlihat dari brand-brand yang kerja bareng sama lo gitu. Dan ya ini sih kalau apa ya, karena gue ngerti banget sebagai content creator ada juga sih kayak aduh nih gimana ya buatnya supaya seamless gitu. Tapi menurut gue jadi hal yang menarik ketika lo bisa challenge diri lo buat satu video yang emang ada brand tap in dan hasilnya super seamless. Kayak itu ada kepuasan sendiri juga kan Yon ketika yeay bisa gitu. Instead ya udah buat video brand tap innya bener-bener nih lo beli deh gitu. Iya, itu secara mentally juga sehat juga. Jadi kayak kita seneng ngeluarin ide kita dan brand juga seneng karena semua briefnya tuh dilakukan gitu. Setuju banget. Yang penting jangan keluar dari brief. Saking indinya kayak gue gak mau kayak gitu. Lah brief dari brandnya gini bang. Jangan jadi content creator mood swing ya teman-teman. Oke, kita kocok lagi. Nomor berapa ya? 1 tadi udah. 3. Tadi nomor 3 belum kan ya? Nomor 3 teman-teman. Apa nih? Oke, 47% millennial respondents. Oh, udah mulai Inggris dicampur Indonesia. 47% of millennial respondents are comfortable with content creator disclosing sponsor code. Oke. Mbak Indah jadi lebih suka, karena kan ada nih kayak di story itu, di IG story gitu. Ada kan kayak hashtag ad gitu. Ternyata audiens lebih suka. Kalau Terutama untuk gen millennials ya, untuk orang-orang millennials mereka tuh mungkin lebih menerima gitu. Kalau content creator ini sebenarnya lagi bekerja loh gitu ya. Jadi mereka tuh nggak masalah kalau misalnya content creator itu at the end of the story bilang, dia mengungkapkan bahwa ini adalah sponsored by this brand. Atau ini adalah kerjasama dengan brand ini. Bagi mereka itu nggak masalah karena mereka tahu content creator itu is a job. Jadi mereka respecting that gitu. Jadi bagi mereka nggak masalah karena ini adalah salah satu bagian dari being accountable gitu. Jadi mereka tuh percaya content creator itu sangat transparan kalau mereka ini saat ini sedang bekerja, sedang membuat suatu story, sedang mencoba meyakinkan audiensnya. Ya, dan ini adalah datang dari brand ini, produk ini. Bagi mereka it's okay. menarik banget di sini ada berapa milenial sih di ruangan ini? Boleh angkat tangan yang millennials? Ternyata kita adalah Viera, jujurlah padaku, jujurlah padaku. Karena ketika jujur aku menjadi nyaman dan aku ngerasa kita adalah seorang teman gitu kan. Kan teman paling enak kan saling jujur ya gak sih Yon? Lo sendiri gimana? Ada gak di titik yang buat konten tuh, gila gue udah gak tahu lah. Lo ada gak sih, 15 tahun kan berarti? Ya. 15 tahun nih lo jadi content creator. Ada gak sih kayak, gila ya ini tuh ekosistemnya cepet banget, udahan aku pengen bertani aja gitu. Karena makin kesini kan makin seksi kan industri digital ekonomi ini gitu. Aku seneng sih sama perkembangan sekarang justru. Karena sekarang juga udah banyak banget content creator dan sebenarnya itu salah satu misi aku dari aku pertama kali bikin konten adalah pengen ngajak teman-teman tuh bikin konten juga bukan cuma untuk nonton doang. Dan sekarang happy banget dengan begitu banyaknya profesi yang dibikin konten, konten-konten yang edukasi dan banyak komedi-komedi yang ternyata kreatif-kreatif banget gitu. Jadi emang harus adaptasi sih sama yang sekarang gitu. Oke,
adaptif jadi satu kunci utama ya. Iya. Selain otentik, adaptif tuh penting banget apalagi untuk lo yang udah 15 tahun. Boleh tepuk tangan gak sih untuk Aulion? Guys, 15 tahun, capek banget. Iya maksud gue semua orang capek, semua orang bingung. Kalau kata Aldi Taher, nanti di akhirat baru kita gak bingung. Cuman 15 tahun untuk stay di industri yang gila, nggak tahunan loh. Bahkan per bulan bisa ganti trennya sih. Dan lo tetap dikenal sebagai lo, orang tua lo bangga sama lo. Gue kasih tahu aja. Oke, kita lihat lagi bola berikutnya. 5 tadi udah ya? Teman-teman sorry banget aku agak ngalur ngidul. 3, 2 belum. 2 belum kan? Oke, 2. Nah ini nih, ini menarik banget nih. Ternyata Instagram, maksudnya audiens yang di riset berpikir bahwa Instagram adalah platform yang cocok banget nih untuk kita sebagai content creator build personal branding kita. Boleh di-elaborate lagi nggak Mbak Indah seperti apa? Oke, jadi dari responden kita, mereka tuh merasa bahwa Instagram itu adalah platform yang paling tepat untuk personal branding dan storytelling. Nah, artinya apa? Ini sebenarnya informasi yang bagus banget untuk starter ya, untuk content creator yang baru mau mulai. Yeah. Ketika mau mulai dan kira-kira, aduh kayaknya enak nih ya jadi content creator ya, dapat side money gitu ya. Nah, you have to start building your personal branding, your brand identity dengan dilakukan di Instagram. Yeah. Ya, misalnya mau nembak audiens yang sport enthusiasm nih. Nah mulailah tuh lari-lari, ya yoga, diposting-posting lah gaya hidup sehat. Nanti lama-kelamaan audiensnya akan ikut tuh. Yang kira-kira emang seneng olahraga akan mulai ikut, kemudian followernya makin banyak. Nah mulai dilirik tuh brand sepatu, ya brand fashion olahraga dan sebagainya. Nah ini karena Instagram itu kita bisa put story. Bisa buat video, ya kita bisa buat teks, ya. Jadi Instagram ini adalah platform yang paling tepat untuk teman-teman yang mau start building your brand identity sebagai content creator. Penting banget sih, karena jangan kita jadi content creator yang nambahin populasi aja gitu loh di dunia content creator ini gitu. Tapi jadi content creator yang ya yang kayak gitu cuman gue doang gitu. Dari side marketing gitu Mbak Hana. Content creator yang mana sih yang menurut Mbak Hana tuh gila seksi banget sih, ini brand sih tap in parah. Itu content creator yang kayak gimana tuh? Nah sebenarnya kalau dari sisi brand itu tuh kita melihat semua platform. Oke. Nah ini sebenarnya fakta-fakta yang menarik, data yang kita hasilkan itu menarik, benar bahwa memang Instagram dengan karakternya itu memang bagus untuk personal branding. Dan I think kalau teman-teman content creator yang memang sudah cukup lama berkecimpung di sini pasti tahu gitu. Tapi doesn't mean other platform itu tidak punya impact. Jadi dengan karakter masing-masing, misalnya build personal branding di Instagram, terus tadi kayak disampaikan juga oleh Aulion, dia membangun storytelling melalui platform yang lain juga gitu ya. Sementara kalau di platform yang lain lagi gitu mungkin untuk lebih berekspresi gitu ya, itu juga menjadi faktor yang utama. Dan ini juga dipengaruhi dengan habit dari audiens ketika mengkonsumsi setiap platform tadi gitu. Yeah. Nah dari sisi brand kita sebenarnya sangat diuntungkan. Kenapa? Udah di-mention again tadi sama Aulion bahwa tadi kan bilang ketika aku develop konten, aku udah tahu nih misalnya mau trip ke Bandung. Ini the whole story aku mau ceritain di YouTube gitu ya. Tapi mungkin cuplikan-cuplikannya aku taruh di TikTok misalnya. Tapi nanti yang mungkin ada yang beauty shotnya ada di Instagram. Nah itu sebenarnya kita juga sangat-sangat belajar dari situ dan menggunakannya untuk membangun suatu komunikasi yang terintegrasi di sosial media di semua platform begitu. Itu menurut gue juga jadi salah satu strategi yang penting banget sih. Jangan mirroring konten. Jadi apa yang dibuat di Instagram itu sangat berbeda sih sama apa yang ada di TikTok, di YouTube gitu ya Yon. Maka tadi bener banget kata Mbak Hana, ketika lo buat konten dan lo pengen promote gitu,
injeknya benar-benar beda-beda gitu. Karena platform beda, marketnya beda, dan tentu objektifnya ada di berbagai macam platform kan untuk kita dapat mau follower baru kayak gitu, mau kita entertain follower kita yang lama, itu strateginya beda-beda banget gitu. Adaptif, accountable, jadi dua hal yang tadi di-mention penting banget sebagai content creator punya gitu. Tapi penasarannya kalau untuk Aulion sendiri, how to be authentic menurut lo? Di industri yang gini loh, gila maksud gue sosmed tuh kan menarik banget. Lagi tren A, semuanya ikutan A. Lagi tren B, semuanya ikutan B. Padahal audiens suka sama content creator yang otentik. Itu kan jadi kayak apa ya, ironis banget gitu. Tapi kalau dari lo sendiri, how to stay authentic? Aduh, ini sebenarnya klise banget sih. Do what you love. Do what you love dan lakukan itu secara konsisten. Jadi aku waktu pertama kali terjun ke dalam dunia content creator ini, aku juga nanya ke diri aku maunya dikenal sebagai yang kayak gimana. Akhirnya aku bikin list kayak apa yang aku suka, kayak sesimpel dari warna favorit, lagu favorit, film favorit. Karena dari hal-hal yang kita suka itu adalah racikan-racikan untuk konten yang aku bikin. Makanya karena aku secara visual suka yang colorful, terutama merah biru kuning, jadi setiap konten aku bikin harus selalu ada itunya dan terus menerus aku lakukan itu, dan sampai akhirnya orang ngebuka Instagram aku tuh langsung, oh ini emang stylenya Aulion gitu. Makanya tadi Instagram tuh sebenarnya emang penting banget untuk portfolio kita, karena dari bahkan baru lihat profilnya aja orang tuh bisa tahu dia tuh stylenya kayak gimana, dari visual, ataukah dia hangat banget orangnya, misalnya ngomongin yang tentang kekeluargaan, atau justru yang colorful, yang uplifting gitu. Jadi penting banget sih untuk ngejaga dari karya-karya di Instagram. Setuju banget, dan konsisten ya. Orang mungkin berpikir konsisten gampang. Wow, 15 tahun berkarya sih menurut gue lo ada di sini karena lo konsisten juga sih. Boleh tepuk tangan untuk Aulion gak? Dan gimana caranya apa yang ada di sosmed juga terjadi di dunia nyata itu juga penting. Karena ya jangan sampai orang keprank juga kan. Misalkan misalnya di Instagram lo suka banget dengan warna merah kayak wah aku nih ambasador merah Indonesia gitu. Tiba-tiba ketemu di dunia nyatanya lu pakai hitam, itu kecewa banget kan. Jadi apa yang ada di sosmed dari gue pribadi sih emang apa yang terjadi di dunia nyata juga gitu. Karena ketika lu buat satu persona yang beda banget sama lo dan lo mau konsisten sih menurut gue tricky banget dan melelahkan gitu. Oke, kedepannya ada rencana-rencana seru apa nih dari Mbak Indah, Mbak Hana, Aulion dari segi bisnis ataupun project gitu yang bisa di-share-share. Mungkin dari Mbak Indah dulu. Kalau dari kami ya, karena Poplix ini berbasis consumer insight, pastinya kami akan meneliti lebih jauh impact dari content creator ini terhadap marketing pastinya. Apakah memang ada korelasi secara langsung gitu ya, baik terhadap loyalty, awareness, usage dan sebagainya, itu pasti akan kami teliti lebih dalam lagi. Karena kan marketing arm kita jadi semakin banyak nih, nggak hanya ATL, BTL, nah sekarang ada word of mouth yang datangnya dari content creator, ini pastinya sangat menarik buat kita dalemin lagi lebih jauh. Gitu. Setuju. Aulion? Aku nextnya mau bikin musikal dangdut kayak. Boleh, ini dia saatnya lo untuk bilang beli nggak tiketnya, please jangan tunggu giveaway. Silakan. Iya teman-teman, seru banget. Beli ya, susah, bikinnya susah banget. Jadi tepuk tangan dong. Gila loh. Jadi aku mau cerita sih, jadi selama aku berkarya dari yang 15 tahun itu, aku sebenarnya udah mencoba jenis-jenis banyak karya. Mulai dari short film aku pernah nyoba yang horor, yang drama, romantis dan segala macam. Terus untuk tampil di atas panggung juga ada yang musikal, ada yang dance, ada yang nyanyi juga. Dan ternyata
bikin musikal ini tuh salah satu proses berkarya yang paling menyenangkan dan paling seru banget. Dan ini adalah mimpi aku dari kecil untuk bikin musikal dan akhirnya kesampaian. Jadi cuma ada 3 hari teman-teman, dan 3 hari itu akan merubah hidupku selamanya. Jadi nonton ya teman-teman. Tanggal berapa, di mana, belinya di Tiketnya mana? ada di tiket.com dan udah bisa dibeli dari sekarang. Search aja Musikal Dangdut, itu eventnya tanggal 29-30 November sampai 1 Desember. Dan iya itu, beli ya teman-teman. Di mana tempatnya? Oh, di Geraha Bakti Budaya di Taman Ismail Marzuki. Kosongin kalendernya, langsung dibeli musikal dangdut yang gue juga penasaran sih kenapa dangdut, kenapa nggak pop, jazz, atau funkot, funky kota, wow yang sekarang diminati oleh Gen Z ya. Mbak Hana, ini nih yang menjadi kuncian kita sebagai content creator nih, ke depannya gimana nih? Oke, by the way ini terbiasa soft sell tadi ya, soft gitu jualannya. Soft sell banget. Dari mimpiku kecil, ya seorang langsung kayak, gue tahu rasanya punya mimpi yang akhirnya kejadian, deal gue beli. Oke, kalau dari ICE pastinya kita masih mengemban visi untuk mendemocratize akses ya antara content creators dengan brand partners. Nah, kita pastinya terus mengembangkan platform kita di ICE ID dan pastinya kita sedang mempersiapkan launching dari ini tadi ya, Indonesia Creator Marketing Report 2025. Jadi nanti ini kita berharap apa yang kita launch ini, kita hasilkan ini bisa menjadi insight dan membantu baik creators maupun brand partners untuk menavigasi content creator marketing di tahun 2025 nanti. Luar biasa sekali. Tepuk tangannya dong untuk ketiga narasumber kita. Teman-teman saya yakin semuanya punya handphone. Boleh coba diangkat dulu handphonenya semuanya. Coba kita pamerin handphonenya. Ya, mana kita lihat handphonenya. Oke, sekarang coba dibuka fitur kameranya teman-teman. Ya, fotoin kita. Enggak. Walaupun iya thank you dan kalau bagus nanti kita DM-DM-an. Buka dulu handphonenya, buka fitur kameranya karena ini teman-teman ada QR code. Jadi buat teman-teman yang ngerasa gila gue pengen banget lagi tahu reportnya tadi kayak gimana ya gitu. Ini reportnya akan segera dirilis akhir tahun. Nah, lo bisa langsung scan QR code yang akan ditampilkan di sini. Ini merupakan form pre-release ICMR 2025. Dan nantinya ketika reportnya sudah hadir, langsung dikirimin ke kalian punya email. Ya, jadi be the first to receive the report. Boleh langsung di-scan karena percaya teman-teman ini jadi guideline yang bagus banget buat lo yang pengen jadi content creator atau buat lo yang kerjanya di brand, apalagi marketing, how to strategize your brand untuk bisa inject brand lo ke content creator yang dituju sehingga lo bisa ngedapetin market yang sesuai dengan harapan lo. Apa ya, ini kayak Bible sih kalau di kita sebagai content creator ya Yon ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tapi buat teman-teman yang pengen nanya, gue akan kasih kesempatan 3 orang seputar ICMR atau dari Aulion sendiri maupun Mbak Indah yang meriset report ini. Boleh langsung diangkat tangannya dan 1 orang aja. Nggak mau milih. Gini deh gue, nggak, coba sekarang angkat tangannya 3, 2, 1 kita lihat. Kekuatan angkat tangannya yang mana yang paling fenomenal. 1, 2, 3. Cowok topi. Iya. Dia kayak, gue tahu kok gue yang dapat. Gue suka vibe-nya ya. Kayak PD parah dan harus kita miliki PD-nya. Namanya siapa Mas? Wah, mikrofonnya belum hadir suaranya. Atau Mas, nah, kan? Cek. Oke. Hai Mas. Halo. Namanya siapa? Lah pulang, thank you for nothing. Disuruh di sini. Oh oke. Namanya siapa? Nama saya Bagja. Baktiat. Bagja. Bagjat. Iya. Bagjat. Kerja di mana? Di Creative Agency.
Cie, tahu deh. Ya. Jadi gaslighting. Bagjat, Oke. mau nanya apa ke siapa? Ini sebenarnya ke Ais, Mbak, dari Ais sama Aulion. Oh, Mbak Hana dan Aulion ya. Nggak perlu tercepot-cepot, nggak apa-apa kita tungguin. Demi Allah kita tungguin. Ya, tadi Oke, sebenarnya ini lebih ke ngomongin tentang bagaimana platform sosial media sekarang ya. Bahwa platform sosial media kan sekarang udah banyak personalisasinya ya. FYP, Explore di Twitter, Instagram, TikTok, bahkan YouTube Short juga sudah banyak personalisasinya gitu. Dan apalagi sebenarnya ada data bahwa di setiap jam itu ada jutaan atau mungkin ya jutaan konten diupload di setiap jamnya. Nah, sebenarnya kalau dari ICE, gimana caranya mengkurasi ataupun nantinya merekomendasikan kreator-kreator ini pada brand atau campaign yang nantinya lebih reliable untuk mereka untuk mencapai business goals ataupun objektif mereka. Dan untuk Aulion, karena saingannya makin banyak ya Yon, lebih gimana sih caranya bisa tetap muncul oleh audiens yang mungkin sebelumnya belum tahu lu tuh siapa dan lain-lain. Mungkin itu aja, thank you. Thank you Baghdad ya untuk Mbak Hana. Enak Baca banget deh. suaranya kayak ini orang VO ya. Iya, bagus. Teduh gitu. Dari Mbak Hana nih gimana Mbak Hana? Oke, strateginya gimana? Pertama pastinya kita kalau membuat satu strategi atau rekomendasi nggak boleh malas baca data pastinya. Ya, itu harus ya. Kemudian kita baca data dari setiap sosial media platform itu mereka punya data-data juga gitu. Kita baca seperti apa trennya. Kemudian saat ini untuk setiap creators yang kita rekomendasikan kita juga melihat performance-nya. Nah kalau di kita di platform kita juga bisa melihat nih di platformnya ICE tuh kita bisa melihat performance dari setiap creators. Nah tapi sebenarnya juga banyak tools yang ada di online ya untuk kita explore mengenai data-data tersebut. Nah jadi berangkat dari data, kemudian bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan dari setiap brand, ya kan? Mungkin yang basic misalnya nih, apakah untuk awareness, sehingga kita nanti memilih creators-creators yang memang bisa menjawab untuk spread awareness seluas mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti sampai ke ujung dari funnel misalnya sampai mau ke purchase misalnya, nah seperti apa tipe atau performance creators yang bisa mendeliver ke sana seperti itu. Jadi basicnya based on data, kemudian kita mesti align dengan objektifnya dari setiap brand, setiap campaign yang ada, dan dari situ kita mendevelop suatu kreatif strategi gitu. Luar biasa ini buat teman-teman yang bintangnya Virgo yang suka banget strategi dan data sih kayak yes gitu, jangan asumsi gitu ya. Aulion makin banyak bener sih populasinya. Kalau dari aku sebenarnya explore konten-konten yang baru juga dan mulai membuka untuk collab dengan tren yang ada. Kayak contohnya dulu aku nggak K-pop banget, terus akhirnya aku mau coba apa sih yang bikin K-pop tuh jadi lebih banyak audiensnya gitu. Dan ternyata aku nemuin ada part K-pop yang ternyata aku suka dan akhirnya aku jadi sharing dan aku bikin konten tentang itu juga dan ternyata dari situ jadi ada penonton baru juga sih. Jadi menurut aku dengan terbuka untuk mempelajari sesuatu yang baru tuh menurut aku nggak apa-apa banget gitu sih. Jadi gitu. Tapi setuju banget sih karena jadi content creator apalagi lu udah 15 tahun sih yang tetap harus timbul rasanya rasa penasaran ya gak sih? Iya. Dan gak bisa sih, aku tuh kalau misalnya bikin konten selalu mikir ini adalah orang pertama kali nonton konten, bukan orang yang orang pasti tahu gue nih gitu. Yes. Jadi sebisa mungkin bikin konten yang basic tapi tetap bisa dinikmatin sama followers yang lama ataupun followers yang baru gitu. Setuju banget dan main adalah kunci sih. Jadi mainlah secara bijak. Jangan main-main dalam buat konten, iya gak sih? Benar. Ya, itu dia tadi jawabannya. Semoga teman-teman yang menyaksikan kita di dunia maya pun bisa aware bahwa oh iya ya, yuk kita jadi content creator yang reliable, yang accountable, dan tentunya bertanggung jawab. Ya kata gini, lah
Kan accountable adalah bertanggung jawab. Reza lagi manjang-manjangin oksigen aja. Terima kasih untuk 3 narasumber kita, boleh kita kasih tepuk tangannya teman-teman.